Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau unboxing HP baru lagi untuk di-sharing sama kalian. Kali ini HP terbarunya dari Xiaomi di kelas 2 jutaan. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 14. Bang, lo beli HP baru itu di mana sih? Siapa tuh ada yang nanya kayak gitu. Jujur aja aku biasanya beli di Shopee, intinya beli di official store. Kalau nggak di Shopee, kalau nggak ya di TikTok. Kebetulan karena aku sekarang sering ngonten HP-HP rekomendasi di TikTok, jadi aku belinya juga di TikTokku sendiri, guys. Buat kalian yang pengen ngecek, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Nah, di sini ada nih, di sini nih, Xiaomi Redmi Note 14. Ini adalah generasi penerus dari Xiaomi Redmi Note 13 yang di tahun kemarin rilis itu juga udah aku kontenin, guys. Dan ini harganya sekarang malah lagi turun. Ini harganya untuk RAM 8 GB internal 128 di 2,2 juta. Kemarin waktu aku beli 2,3 juta, lagi turun lagi nih, guys. Untuk RAM 8 GB internal 256 GB harganya di 2,4 juta. Lagi turun dari 2,5 juta harga normal. Memang enaknya di TikTok kadang-kadang sering banget yang namanya tuh diskon gitu, guys. Ya udah langsung aja kita unboxing lihat HP-nya kayak gimana. Oke, di sini kita bisa cek kelengkapannya. Di sini cuman kayak ya surat-surat gitulah ya. Terus di sini yang penting adalah box HP-nya. Cuman kalau boleh jujur, packing di Shopee sama di TikTok meskipun sama-sama official store lebih bagusan di Shopee, guys. Kayak bezel webnya lebih tebal, kardusnya kayak lebih bagus kalau di Shopee, nggak tahu kenapa sih menurut aku kayak gitu. Nah, di sini Redmi Note 14 ada keterangan sudah ada NFC, terus di sini tampilan desainnya sepertinya agak mirip-mirip aja sama generasi sebelumnya. Terus ada tulisan kamera 108 megapiksel, AI kamera dan masif baterai. Di sini baterainya sepertinya upgrade ya, jadi 5500 kalau generasi sebelumnya itu 5000 mAh aja. Terus power by Xiaomi HyperOS, di sini Redmi Note 14, di bagian belakang ada keterangan spek yang lebih lengkap lagi. Kameranya tadi udah dibaca juga 108 megapiksel, baterainya 5500, chargingnya 33 watt. Untuk charging sepertinya masih sama, belum upgrade. Di sini chipsetnya pakai Helio G99. Ini upgrade, guys. Kalau generasi sebelumnya itu pakai Snapdragon 685 kalau nggak salah, guys. Terus di sini ada layarnya Corning Gorilla Glass 5 dan yang pasti layarnya juga udah AMOLED, cuman nggak ada keterangan di sini. Terus refresh rate-nya 120 Hz dan di sini ada fingerprint di layar. Terus warnanya yang aku beli lime green, warna hijau, internalnya yang 128 aja. Kebetulan lagi pengen ngehemat aja, guys, karena cuman buat konten review aja. Mungkin kalau buat dipakai mending beli yang internal gede ya, 256 GB, bedanya 200.000 gitu. Kita langsung buka lagi untuk boxnya. Kita cek kelengkapannya apa aja. Kemarin beli HP Infinix tuh Infinix Note 50, kelengkapannya banyak banget. Untuk Xiaomi kayak gimana? Di sini ada kartu selamat bergabung, terus ada kotakan kertas, sepertinya ada SIM ejector. Terus ya di sini kartu garansi, dapat soft case guys warna hitam. Seperti generasi sebelumnya juga dapat casing kayak gini dan bahannya bisa dibilang bagus. Detailnya tuh bagus lah, finishingnya rapih gitu, bukan kayak casing yang murah banget. Lumayan bagus. Terus kita cek kelengkapan selanjutnya HP-nya. Untuk warnanya lime green ini agak kayak hijau tapi agak terang ya. Terus dapat kabel data buat ngecas, di sini jelas USB tipe C. Terus kepala charger yang kecepatannya 33 watt. Masih 33 watt dari dulu, jadi belum upgrade tapi udah bagus, udah kenceng. Kita beresin, kita lihat ke HP-nya. Kita lanjutkan langsung aja dilepas plastik pembungkusnya. Di sini ada keterangan spek lagi-lagi yang udah dibaca kayak tadi di awal. Terus kita kletek dulu untuk stiker IMEI-nya biar kelihatan tampilan desainnya. Untuk desain sepertinya ini sih mirip-mirip aja sama Redmi Note 13, cuman seingat aku Note 13 itu nggak ada frame kameranya. Jadi cuman bulatan-bulatan dua sama yang di sini.
nggak ada ininya guys, nggak ada ininya. Tapi di sini Note 14 ada, jadi menurut aku sih lumayan keren juga, lumayan bagus, tapi desainnya nggak beda jauh. Warna hijaunya di sini lumayan kayak cakep gitu, nggak yang pekat banget, tapi warnanya agak soft. Untuk material masih dari plastik aja, bukan kaca. Dan ini keset, ada teksturnya kalau digeser-geser bunyi, jadi nggak licin. Terus ada tulisan Redmi dan kameranya tadi 108 megapiksel. Tapi sayangnya di sini nggak ada kamera ultra wide. Jadi sayang banget downgrade ini guys. Dari dulu aku suka sama Redmi Note itu karena ada punya lensa ultra wide. Tapi di sini malah disunat. Termasuk Redmi Note 13 juga ada lensa lebarnya, tuh 8 megapiksel. Di sini cuman lensa potret sama makro guys. Sayang banget sih, padahal kamera utamanya tetap dipertahanin 108 megapiksel. Jadi dari segi kamera sepertinya ini downgrade, guys. Kita cek lanjut di sini tombol volume, tombol power, terus di bagian bawah ada speaker yang udah stereo sama di bagian atas nih. Terus ada port charger, terus ada mikrofon dan ada slot buat naruh kartu SIM card. Apakah slot SIM-nya sudah triple slot atau hanya hybrid? Biasanya HP Xiaomi itu hybrid gitu sukanya ya. Dan di sini ternyata benar slot ke satu buat naruh SIM card, slot kedua tinggal dipilih mau kartu ataupun memori. Jadi nggak bisa naruh dua kartu SIM card dan satu memori. Terus di bagian samping kiri di sini kosongan aja. Di bagian atas ada jack audio masih ada, cakep banget. Mengingat HP 2 jutaan sekarang udah mulai pada ngilangin fitur ini guys. Kayak si Infinix sama kemarin Samsung A16 juga nggak ada. Terus ada di sini sepertinya mikrofon sama sensor IR blaster. Di sini kan ada speaker tambahan. Terus kita coba hidupkan aja. Oke guys, ini adalah penampilan awal dari Xiaomi Redmi Note 14. Setelah layarnya nyala, jujur aku langsung kaget sama bezelnya yang sedikit lebih tebal dibanding generasi sebelumnya. Ini kan layar memang udah AMOLED, tampilannya memang bening, cerah gitu. Terus refresh rate juga udah 120 Hz, memang mulus. Tapi bezelnya ini kok kayak nggak jadi mewah ya, kayak HP sejutaan gitu. Apalagi bawahnya juga lumayan tebel. Di sini aku compare aja dengan saudaranya nih, Poco M6 Pro yang sampai hari ini masih aku pakai. Dulu HP ini bezelnya itu mirip kayak Redmi Note 13 yang tipis dan lumayan mewah gitu. Tapi ya di sini nih Note 14 bezelnya kelihatan lebih tebal tuh. Terus di bagian bawah juga lebih tebal di sini. Jadi sayang banget di sini dari segi bezel beneran downgrade dibanding Redmi Note 13 di generasi sebelumnya. Cuman layarnya tetap bagus secara kualitas. Layarnya ini juga sudah punya fingerprint di depan layar nih, di bagian sini tinggal tempel aja nyala. Tapi ya ini sangat disayangkan sih bezelnya jadi aduh kayak HP biasa gitu, nggak mewah. User interface sih kayak HP Xiaomi yang masih banyak bloatware aplikasi bawaan dan munculin iklan di beberapa aplikasi bawaan guys, kayak tema, ganti wallpaper, keamanan gitu tuh masih muncul. Bahkan aku pengguna Poco aja sampai hari ini masih kadang-kadang males sama iklannya gitu. Terus di bagian atas di sini scrollnya seperti ini, aku penasaran untuk cek di bagian pengaturan untuk lihat versi Android-nya apakah sudah di versi Android terbaru. Kemarin Infinix udah di Android 15, tapi di sini ternyata masih di Android 14. Kita coba balik dan lihat untuk kameranya aja langsung guys. Kameranya yang sangat-sangat disayangkan banget. Di sini malah downgrade nggak punya lensa ultrawide. Tapi di sini ada fitur-fituran yang bisa di zoom sampai 3 kali ya. Biasanya 2 kali aja, cuman ini zoom digital aja bukan ada lensa telefoto bukan. Di sini aku compare sedikit kalau di generasi sebelumnya Note 13 tuh ada lensa ultrawide. Mirip kayak si Poco M6 Pro nih, 0,6 punya. Tapi di Note 13 lagi-lagi tidak punya. Cuman resolusinya tetap di 108 megapiksel. Nih 108 megapiksel kita bisa coba ngejepret. Untuk hasil foto kamera 108 MP memang tajem ya, di sini di-zoom 2 kali aja gambarnya masih detail gitu. Wih, bisa nge-zoom banget ternyata, guys. Tuh. Kita coba balik ngelihat fitur-fiturnya apa aja tadi. Di bagian sini ada dokumen, ada mode Pro di bagian sini.
terus video bisa sampai berapa nih, cuman 1080p 60 fps, bisa 1080p 60 fps, cuman aku kurang tahu di sini apakah sudah punya fitur stabilisasi video. Coba kita lihat nih, di bagian sini. Oke, sudah punya fitur stabilisasi gambar. Jadi kemungkinan videonya stabil karena generasi sebelumnya juga stabil, guys. Terus foto, terus tadi mode portrait, mode malam dan yang lainnya di sini ya biasa 108 MP, panorama slow motion dual video depan belakang yang bisa rekam secara langsung kayak gini. Terus kita lihat kamera depannya aja. Untuk kamera depannya juga upgrade dibanding generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu cuman 16 megapiksel, di sini sudah 20 megapiksel. Harusnya hasilnya ya sedikit lebih baik harusnya gitu kan, lebih tajam minimal. Dan di sini ada fitur-fituran kita bisa lihat di kamera depannya bisa rekam sampai berapa nih. Sayangnya di kamera depan hanya di 1080p 30 fps. Apakah di kamera depan juga bisa stabil? Sepertinya sudah bisa ya. Terus kita bisa cek untuk fotonya. Untuk 20 megapikselnya sih di sini belum kelihatan perbedaannya, masih kayak selfie-selfie biasa aja. Detailnya masih kurang kelihatan, tapi ini cuman percobaan simple yang agak sedikit nabrak ya ke lighting, jadi mungkin agak susah fotonya. Terus di sini mode portrait, mode malam juga bisa dipakai di kamera depan dan lain-lain kayak gini. Oke guys, mungkin segini aja dulu untuk unboxing Xiaomi Redmi Note 14. Untuk kesan pertamaku dari segi desain memang di sini ada perubahan dengan generasi sebelumnya. Cuman dari segi spek di sini ada yang upgrade, ada yang downgrade. Yang upgrade dari segi chipset udah Helio G99 tentunya lebih enak buat performanya. Terus baterainya juga upgrade jadi 5500 mAh, harusnya jadi lebih awet, tapi sayangnya di bagian downgrade-nya juga ada ya. Pada bagian bezel layar yang jadi tebal, terus kamera ultrawide-nya yang dihilangin, sayang banget. Kalau menurut kalian gimana nih dengan HP ini? Buat yang lagi pakai, pernah pakai, bisa sharing juga di kolom komentar. Kalau dari aku bakal pakai dulu, nanti aku ceritain di video selanjutnya. Video unboxing-nya sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Kita cobain dulu untuk casing-nya tapi ini. Casing bawaannya yang biasanya kalau HP Xiaomi tuh casing bawaannya sangat presisi dan ya ini beneran sih presisi banget. Cuman sebentar kok agak kurang pres ya. Oi, malah nyobain casing Poco guys, sorry banget. Nah, di sini nih casing bawaannya yang jadi HP-nya lebih aman dan enak dipegang. Keset.